Ada sebuah serial killer yang terkenal dengan kesadisannya yang disebut sebagai The Night Stalker. Pengintai malam atau apa nih? Kita akan bahas tuntas di segmen Bisikan Malam. Richard Ramirez yang dikenal sebagai The Night Stalker melakukan serangkaian kejahatan mengerikan yang menggemparkan Amerika Serikat. Dalam kurun waktu itu, ia telah membunuh setidaknya 14 korban dan melakukan pemerkosaan serta penyiksaan terhadap setidaknya 24 korban lainnya. The world has been fed many lies about it. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. Modus operandi Ramirez melibatkan pembobolan rumah. Ia menyusup ke rumah-rumah di berbagai wilayah California, terutama di sekitar kota Los Angeles. Setelah berhasil masuk, ia menyerang penghuni rumah, melakukan tindakan kekerasan yang sadis, dan mencuri barang berharga milik korbannya. Mayoritas korban Ramirez adalah perempuan. Meskipun di akhir rangkaian kejahatannya, ia juga mulai menargetkan pasangan suami istri. Kejahatan-kejahatannya yang brutal dan menjadi sorotan media membuatnya menjadi julukan The Night Stalker. Keberanian dan kekejamannya dalam menyerang korban di malam hari menambah elemen horor dalam kisah hidupnya. Aksi terakhir Ramirez terjadi di Mission Viejo, California, di mana ia menyerang Bill Carnes, umur 30 tahun, dan tunangannya, Ines Erickson, 29 tahun. Dalam serangan ini, Ramirez menembak kepala Carnes, tetapi pria itu ajabnya berhasil selamat. Setelah itu, Ramirez memukuli dan memperkosa Erickson. Lebih mengejutkan lagi, Ramirez mengungkapkan identitasnya kepada Erickson, menyebut dirinya sebagai The Night Stalker yang sedang menjadi headline berita. Ia bahkan dengan dingin meminta Erickson untuk memberitahu polisi bahwa sang pembunuh telah berada di sana. Meskipun mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat, Erickson mampu bertahan. Informasi yang ia berikan kepada polisi menjadi kunci dalam penangkapan Ramirez. Jejak kaki yang ditinggalkan Ramirez di lokasi kejadian serta sidik jari yang ditemukan di sebuah mobil curian menjadi bukti penting nih yang mengarah pada identitasnya. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi dan merilis foto Ramirez ke publik. Cerita penangkapannya sendiri tidak kalah luar biasa. Ketika Ramirez kembali ke Los Angeles dan menyadari bahwa wajahnya menjadi pusat perhatian publik, ia berusaha melarikan diri. Dalam usahanya, ia menyeberangi jalan tol di East LA dan mencoba membajak mobil seorang wanita. Namun, usaha ini gagal karena beberapa warga sekitar segera mengejar dan menangkapnya. Massa yang marah memukilinya hingga polisi tiba di tempat kejadian untuk membawa Ramirez ke tahanan. Pada 20 September 1989, Richard Ramirez akhirnya diadili atas kejahatan-kejahatannya. Ia dinyatakan bersalah atas 13 tuduhan pembunuhan, 5 tuduhan percobaan pembunuhan, 11 tuduhan penyerangan seksual, dan 14 tuduhan perampokan. 2 bulan kemudian, ia dijatuhi hukuman mati dan dikirimkan ke penjara San Quentin di California. Namun, meskipun telah dijatuhi hukuman mati, Ramirez tetap tidak pernah dieksekusi. Ia menghabiskan hampir 24 tahun di dalam sel isolasi di Death Row sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit pada 7 Juni 2013 akibat limfoma. Kematian Ramirez menutup kisah hidupnya yang penuh kengerian dan meninggalkan trauma mendalam bagi para korban dan keluarganya. Kisah hidup Richard Ramirez telah menjadi inspirasi bagi banyak karya fiksi, termasuk serial televisi terkenal American Horror Story. Dalam musim kelima serial ini berjudul Hotel, karakter Ramirez yang diperankan oleh Anthony Rui Vivar muncul dalam sebuah episode yang mengundang hantu para pembunuh berantai terkenal. Episode ini menampilkan Ramirez berdampingan dengan figur-figur lain seperti John Wayne Gacy. Namun kehadiran Ramirez dalam serial ini memiliki koneksi yang lebih mendalam dengan realitas. Selama pertengahan 1980-an, ketika ia sedang aktif melakukan kejahatan, Ramirez diketahui tinggal di Cecil Hotel, Los Angeles.
Hotel ini memiliki reputasi mengerikan karena menjadi lokasi berbagai peristiwa tragis, termasuk pembunuhan, bunuh diri, dan kejadian paranormal. Menurut beberapa sumber, Ramirez sering kembali ke hotel setelah melakukan pembunuhan, membuang pakaian berdarahnya di tempat sampah belakang, dan masuk ke hotel dengan penampilan yang mencurigakan. Namun, di lingkungan hotel yang kacau pada era tersebut, tindakannya tidak pernah menarik perhatian. Dalam musim ke-9 American Horror Story yang berjudul 1984, Ramirez menjadi salah satu karakter utama. Ia digambarkan memiliki hubungan yang kompleks dengan tokoh-tokoh lain dalam serial ini, termasuk Margaret, pemimpin camp Redwood yang penuh teka-teki dan Montana. Ia memanfaatkan untuk membalas dendam. Meskipun serial ini mengambil banyak kebebasan kreatif, beberapa elemen dari kisah nyata Ramirez tetap dipertahankan, seperti keyakinannya pada satanisme dan kekerasan tanpa ampun yang dilakukannya. Ratchet Ramirez tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disfungsional. Ia mengalami berbagai trauma masa kecil, termasuk paparan kekerasan domestik dan pengaruh buruk dari seorang kerabat yang pernah bertugas di militer, dan kerap menceritakan kisah-kisah sadis. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Ramirez menderita kerusakan otak akibat cedera kepala yang dialaminya sewaktu kecil. Selain itu, Ramirez dikenal sebagai seorang penganut satanisme yang setia. Dalam beberapa kejahatannya, ia meninggalkan simbol-simbol yang berkaitan dengan setan sebagai tanda pengenal. He had displayed a satanic symbol and proclaimed, "Hail Satan." Hail Satan. Ramirez became less talkative when trial itself finally began. Keyakinan ini semakin memperdalam rasa takut masyarakat terhadapnya, menjadikan Ramirez salah satu pembunuh berantai paling terkenal di abad ke-20-an. Kisah hidupnya ini mengingatkan kita akan dampak destruktif dari kekerasan dan trauma, serta pentingnya sistem pendukung yang kuat untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Ramirez telah tiada, tetapi kisahnya terus menghantui baik melalui media maupun ingatan kolektif masyarakat. Dengan menggabungkan elemen sejarah, nyata, dan fiksi, kisah Richard Ramirez terus menarik perhatian dunia. Tidak hanya sebagai peringatan akan bahaya yang nyata, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Itulah teman-teman sosok dari Richard Ramirez. Menurut kalian nih, The Night Stalker dengan keberaniannya masuk ke dalam rumah dan mengobrak-ngabrik pada saat malam hari, membunuh para korbannya dan menganiayanya. To be convicted killer did not want to face. You give up your right to be present while the verdicts are read here in open court. Yes. The judge granted the request, and over the intercom to his holding cell, Richard Ramirez heard the verdicts. Guilty of murder. 13 murders, Guilty of rape. 11 sex crimes, Guilty of burglary of the residence and dwelling house occupation. 19 additional felonies. Guilty. Guilty on all counts. And when the prosecutors and investigative team emerged into the court's overcrowded hallway, their relief was apparent. Relieved is a good word. Glad it's over. Legal proceedings against the devil-worshipping drifter began 4 years ago. Early on, he had displayed a satanic symbol and proclaimed, "Hail Satan." Hail Satan. Ramirez became less talkative when trial itself finally began 9 months ago. The prosecution presented 138 witnesses, their testimony filling 8,000 pages. Yeah, we will. What have you been arrested for? You ever been arrested before? Danny, where's your car? Never been arrested before in LA? About fourth one down. How long ago? Sit up. How long ago? Let's get all these. What's your name? Huh? What's your name? I love it. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy. Just a guy. At the time, Ramirez was certainly a guy